Oke teman-teman semua, selamat datang di channel Project tentunya. Oke, di konten kali ini saya akan memberikan alur cerita film lagi yang menurut saya menarik untuk dibahas. Jadi film ini berjudul Hollow Man yang dirilis pada tahun 2000. Menceritakan tentang sebuah proyek penelitian untuk membuat manusia menjadi tidak terlihat. Peneliti itu bekerja di bawah pengawasan langsung dari pihak militer Amerika. Nah, di awal film memperlihatkan seekor tikus yang mati karena digigit oleh hewan yang tak terlihat, yang merupakan hasil percobaan dari tim peneliti sebelumnya. Namun keberhasilan mereka dalam membuat serum tak terlihat justru mengalami kendala. Karena saat ini mereka masih kesulitan untuk membuat serum agar bisa mengembalikan hewan tersebut menjadi terlihat lagi. Hingga di suatu malam, Sebastian yang selama ini selalu menghabiskan waktunya dengan penelitian itu mendapatkan rumusan formula baru untuk serum yang telah dicarinya selama ini, yang akan membuat objek tak terlihat menjadi bisa dilihat kembali seperti sedia kala. Karena dengan adanya kedua serum itu, maka proyek sudah semakin dekat dengan keberhasilan mereka. Dan tentu saja penghargaan pun bisa mereka dapatkan. Ia pun sangat senang dengan rumusan formula tersebut dan langsung mengabarkannya pada Linda, yang merupakan anggota timnya sekaligus juga mantan pacarnya. Keesokan harinya, Sebastian mengunjungi lab tempatnya melakukan penelitian bersama anggota tim seperti biasanya. Dan terlihat juga bahwa di tempat tersebut terdapat cukup banyak kandang dengan hewan percobaan di dalamnya. Beberapa di antaranya juga tampak kandang yang terlihat kosong, padahal terdapat hewan di dalamnya yang ternyata setelah diberikan serum berwarna biru yang membuat hewan tersebut menjadi tidak terlihat. Termasuk hewan bernama Isabel, seekor gorila yang tak terlihat dan kini direncanakan akan menjadi percobaan untuk serum baru yang diyakini dapat membuatnya kembali bisa terlihat lagi. Penyuntikan serum baru pun dilakukan dan hanya dalam hitungan beberapa menit saja, tubuh Isabel mulai terlihat. Meski awalnya gorila itu menunjukkan reaksi kesakitan yang luar biasa hingga membuat jantungnya berhenti berdenyut. Namun pada akhirnya Isabel kembali tersadar dan memperlihatkan hasil yang menakjubkan. Atas keberhasilan dari serum itulah maka mereka memutuskan untuk merayakannya dengan makan malam di sebuah restoran. Namun dalam acara itu, Sebastian terlihat berusaha merayu Linda untuk bisa kembali menjalin hubungan cinta dengannya. Meski Sebastian tampak belum bisa beralih dengan wanita lain dan masih sangat berharap dengan mantannya itu. Namun Linda yang sudah memiliki pacar baru pun menolak ajakan tersebut. Di hari berikutnya, Sebastian, Matt, dan Linda mempresentasikan progres penelitian mereka di hadapan komite yang terdiri dari beberapa petinggi militer Amerika yang ada di Pentagon. Namun kali ini Sebastian belum memberitahu perihal keberhasilan mereka dalam membuat serum jingga yang telah sukses membuat Isabel menjadi terlihat kembali. Setelah sebelumnya diberikan serum berwarna biru yang membuatnya tak terlihat. Hal itu dilakukannya karena Sebastian masih penasaran dengan serum terbarunya dan berniat untuk mencoba pada manusia. Untuk memastikan keberhasilan dari penelitian mereka, namun kali ini yang akan menjadi objek percobaan adalah Sebastian sendiri. Meski sempat terjadi perdebatan dalam tim, karena prosedur percobaan kali ini dilakukan tanpa sepengetahuan komite. Namun pada akhirnya mereka tetap melakukan percobaan tersebut dan kini persiapan pun dilakukan. Proses penyuntikan serum biru atau serum yang tak terlihat dilakukan dengan kondisi Sebastian yang terikat di sebuah ranjang hingga beberapa menit kemudian tubuhnya mulai memberikan reaksi kesakitan yang akhirnya sukses membuat tubuhnya pun perlahan menghilang. Selama dalam kondisi tak terlihat itu, Sebastian diminta untuk tetap berada dalam kamar perawatan di bawah pengawasan dari tim melalui kamera termal yang akan selalu memantau keberadaannya. Namun dalam kondisi yang tak terlihat itu, ia justru memanfaatkan dengan keluar dari ruangannya dan melakukan aksi tak senonoh pada teman setimnya. Mulai dari membuka kancing baju Sarah yang tengah tertidur hingga mengintip Janice yang sedang berada di toilet. Dari aksi inilah Sebastian menyadari bahwa dalam kondisi yang tidak terlihat itu justru mendapatkan kesenangan tersendiri yang tidak akan pernah dirasakannya ketika masih bisa dilihat. Dengan kondisi tubuh yang tak terlihat, tentu sangat menyenangkan bisa melakukan apapun tanpa diketahui oleh orang lain. Singkat cerita, proses untuk mengembalikan tubuh Sebastian agar kembali terlihat pun akan dilakukan. Mereka akan menyuntikkan serum berwarna jingga untuk membuat tubuh Sebastian kembali bisa terlihat. Akan tetapi ketika serum sudah dimasukkan ke tubuhnya, saat itu juga tubuh Sebastian mulai merasakan sakit yang lebih hebat dari sebelumnya. Bahkan hingga membuatnya memberontak sampai menyerang timnya sendiri. Namun saat tubuhnya mulai terlihat, ia pun jatuh pingsan karena tak sanggup menahan sakit.
Dari reaksi serum tersebut, sialnya kini tubuh Sebastian justru malah perlahan mulai menghilang lagi dan kembali tak terlihat karena serum jingga dianggap tidak sempurna dan belum bisa mengembalikan tubuh Sebastian menjadi terlihat lagi. Tim pun memutuskan untuk membuat topeng dari bahan latex dengan tujuan agar Sebastian bisa terlihat atau setidaknya hingga serumnya berhasil disempurnakan. Tak terasa 10 hari pun telah berlalu dalam kondisi yang tak terlihat dan tak tahan dengan kondisinya yang harus dikarantina di lab itu. Sebastian pun meminta agar dirinya diperbolehkan untuk pulang ke apartemennya. Namun Sebastian tetap memaksa hingga akhirnya ia pun keluar dari lab. Dan anggota yang di situ pun langsung memberitahu kepada anggota tim lainnya mengenai kepergian Sebastian. Sampainya di apartemen, perhatian Sebastian teralihkan oleh sosok wanita yang terlihat dari jendela kamarnya yang tengah berganti pakaian dan sontak membuat hasratnya menggebu-gebu. Kesaksian duniawi yang tak terbendung lagi, Sebastian yang menyadari bahwa dirinya kini tak terlihat mulai berpikir aneh-aneh dengan ingin mendatangi wanita tersebut ke kamarnya. Ketika Sebastian mendatangi kamar wanita itu dengan tubuh yang tak terlihat, dia pun langsung menerkam wanita itu dengan begitu beringas dan Sebastian sangat menikmati momen tersebut. Nah, sementara itu Linda yang mendapatkan laporan dari Carter berinisiatif untuk mendatangi apartemen Sebastian. Namun ia tak menemukan Sebastian dan memutuskan untuk menuju ke laboratorium. Saat semua anggota tim sepakat untuk bersama-sama menangkap Sebastian, tiba-tiba saja Sebastian muncul dengan begitu santuinya dan mengakui bahwa ia baru saja mengambil beberapa barang pribadinya di apartemen. Padahal dia baru saja memperkosa wanita muda di mana wanita itu adalah tetangganya sendiri. Linda yang curiga dan tak percaya dengan pengakuan Sebastian justru dibantah oleh Sebastian yang mengatakan bahwa ia merupakan ketua tim dan bebas melakukan apa saja tanpa interferensi dari siapapun. Namun Linda yang kesal dengan pernyataan Sebastian sekarang mengancamnya dengan mengatakan bahwa jika Sebastian kembali berulah, maka ia akan melaporkannya kepada komite pengawas proyek dan pihak militer. Tanpa banyak berkomentar, ia pun berlalu dan kini mulai kembali dengan penelitian serum tersebut. Percobaan pun dilakukan beberapa kali, namun tetap saja serum itu gagal. Belum sanggup mengembalikan tubuh Sebastian agar terlihat lagi. Hingga akhirnya ia pun menyerah dan menganggap bahwa kejadian yang menimpa dirinya saat ini merupakan sebuah takdir yang harus bisa ia terima. Yang ada di pikirannya saat ini adalah mencoba membiasakan diri dengan kondisinya yang sekarang dan bisa menjalani kehidupan seperti orang-orang pada umumnya. Namun, saat ia memperlihatkan kamera pengawas di ruangan itu, ia mendapatkan ide untuk mengakali alat tersebut dengan menyelipkan rekaman saat dirinya tengah tertidur sehingga bisa mengelabui anggota tim yang menjaganya. Tujuannya tentu saja agar ia bisa dengan leluasa keluar masuk laboratorium agar bebas seperti yang lainnya dan tak lagi merasakan seperti di penjara di labnya sendiri. Setelah berhasil memanipulasi tampilan kamera pengawas, Sebastian pun memutuskan untuk pergi ke apartemen Linda. Namun sialnya, ia justru mendapati mantan pacarnya itu tengah bercumbu dengan Matt, yang merupakan pacar barunya. Sontak Sebastian pun cemburu dan marah karena merasa telah dibohongi selama ini. Ia lalu memecahkan kaca jendela di kamar tersebut. Linda yang menyadari bahwa pecahnya kaca itu dilakukan oleh Sebastian, ia langsung menghubungi Frank yang tengah berjaga di laboratorium untuk memastikan keberadaan Sebastian. Sebastian yang kini telah kembali di laboratorium dan masih terbakar oleh api cemburu, langsung melampiaskan amarahnya pada seekor anjing yang menjadi bahan percobaan di sana dengan membunuhnya secara sadis. Di hari berikutnya, Sarah yang mengetahui adanya anjing yang mati langsung mendatangi ruangan Sebastian dan menuduh bahwa kematian anjing tadi merupakan ulah dari ketua timnya itu. Tapi Sebastian justru menyangkal dan tidak mengakuinya. Malah ia berkata bahwa semua makhluk hidup pasti akan mati. Malam harinya, ketika Linda diganggu oleh Sebastian di kamarnya, yang merasa sudah tak tahan lagi dengan ulah Sebastian yang tak senonoh menyentuh dirinya. Akhirnya Linda menemukan adanya rekaman palsu dari tampilan kamera pengawas di kamar Sebastian. Dan karena ulah Sebastian sudah sangat keterlaluan, dia pun memutuskan untuk memberitahukan semuanya pada komite pengawas di kediaman Dr. Howard sebagai komite pengawas. Linda dan Matt mulai mengungkap semua yang telah terjadi selama ini. Namun sayangnya mereka tidak menyadari jika Sebastian ternyata telah mengikutinya sampai ke tempat tersebut. Sepulangnya Linda dan Matt, Dr. Howard yang berniat akan menghubungi atasannya untuk menghentikan proyek tersebut malah mendapat gangguan dari Sebastian.
Ternyata Sebastian tidak ingin jika proyek tersebut dihentikan. Dia pun berniat untuk menghabisi nyawa Dr. Howard. Ketika Dr. Howard mendekati kolam renang, Sebastian langsung menenggelamkannya dan membuatnya tewas seketika. Anggota tim yang tidak tahu bahwa Dr. Howard telah tewas terlihat masih menunggu kabar dari pihak militer tentang aduannya semalam. Hingga akhirnya Linda yang mencoba menghubungi kediaman Dr. Howard justru mendapat kabar soal kematian Dr. Howard. Parahnya lagi, Sebastian ternyata telah memutus sambungan telepon di lab tersebut, yang membuat anggota timnya tak bisa mengadukan masalah yang terjadi saat ini. Sebastian bahkan telah menghapus kode akses di anggota tim lainnya dan hanya menyisakan kode akses miliknya saja. Menyadari bahwa Sebastian bisa menjadi ancaman yang sangat membahayakan, maka seluruh anggota tim kini memutuskan untuk bergegas menangkap Sebastian. Naasnya, Janice yang sempat tertinggal sendirian malah menjadi korban pertamanya. Sebastian menjerat leher anggota timnya itu dengan selang infus yang membuatnya langsung tewas seketika. Nah, satu persatu Sebastian menghabisi nyawa dari anggota timnya sendiri, mulai dari orang yang dibenturkan kepalanya hingga mengalami pendarahan hebat, Sarah yang dipatahkan lehernya saat mengambil stok darah, dan Frank yang ditusuk menggunakan linggis. Sementara Matt yang sempat mendapat tusukan di perutnya kini tengah bersama Linda di sebuah ruangan pendingin. Yang tanpa mereka ketahui, ternyata pintu ruangan tersebut telah dikunci oleh Sebastian dengan pengatur suhu di bawah minus 40 derajat Celcius. Dalam keputusasaan itu, Linda tiba-tiba menemukan ide dengan memanfaatkan alat pacu jantung yang digunakannya untuk menggeser slot pintu, dan alhasil ia pun berhasil membuka pintu di ruangan pendingin itu. Di ruangan lain, Sebastian nampak tengah membuat peledak dengan menggunakan berbagai cairan kimia yang ada di lab tersebut dan menempatkannya di sebuah mesin dengan settingan waktu mundur 5 menit sebelum meledak. Tujuannya adalah untuk menghancurkan laboratorium tersebut. Sementara itu, Linda yang menyadari bahwa hanya dirinya lah yang masih selamat, kini memberanikan diri untuk mencari dan menghabisi mantan pacarnya itu. Hingga ia pun melihat Sebastian yang akan kabur menggunakan lift. Tepat ketika pintu lift akan tertutup, Linda langsung menyemburkan api dari tabung gas yang dibawanya ke arah Sebastian. Namun sayangnya, isi tabung gas yang dibawa Linda masih tak cukup untuk membuat seluruh tubuh Sebastian terbakar habis. Hingga akhirnya Sebastian berbalik menyerang Linda. Sebastian memukul dan menendang Linda beberapa kali, dan saat ia mencekik Linda, tiba-tiba Matt datang lalu menyerangnya dari belakang. Perkelahian pun sempat terjadi. Namun Sebastian justru tersengat listrik ketika akan menyerang balik Matt, hingga membuatnya pingsan. Linda dan Matt yang mengetahui adanya bahan peledak yang akan bereaksi dalam beberapa menit langsung bergegas menyelamatkan diri dengan memanjat tangga di lorong lift. Namun sialnya, mereka yang mengira jika Sebastian telah tewas dalam ledakan tersebut malah mendapati ketua timnya itu masih hidup dan tengah mencari Linda yang membuatnya terjatuh ke atas lift. Di sana Sebastian yang sejatinya masih belum bisa move on dari Linda masih sempat-sempatnya meminta ciuman dari mantan pacarnya itu. Namun ketika keduanya tengah berciuman, saat itu juga Linda melepaskan pengunci lift dan meraih tali sling yang membuat lift itu terjatuh bersama dengan Sebastian. Di akhir film terlihat Linda yang berhasil selamat yang langsung mendapatkan pertolongan dari tim medis, dan film pun berakhir. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Tulis di komentar alur film apa lagi yang mau saya review. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching.